SDN 3 Cibuni Gelis adalah tempat saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Irsan Nurdiansyah. Disinilah tempat saya belajar dan mengajar bersama dengan anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Selamat datang di SDN 3 Cibuni Gelis. SDN 3 Cibuni Gelis merupakan sekolah negeri di wilayah Kota Tasikmalaya dengan kawasan lingkungan hijau. Hal ini ditandai dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh di sekitar sekolah, sehingga menjadikan sekolah asri dan rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allah. Satu kali lagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allah. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari sekarang? Payad. Kenapa Payad? Sakit. Terus ada lagi? Dia kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Mudah-mudahan yang sedang sakit bisa cepat sembuh kembali dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, yaitu belajar di SDN 3 Cibuni Gelis. Oke, selanjutnya sekarang coba siapa yang mau memimpin doa? Jakila, mimpin. Coba Jakila ke depan. Siap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa billahi sabidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Oleh karena itu, coba kalian berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah, semuanya dimohon untuk duduk kembali. Di sini coba kalian rapihkan terlebih dahulu duduknya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Rapihkan ya duduknya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa kelas 4 akan dapat membacakan Quran Surat Atin dari ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8 jika diberikan buku teks halaman 99. Terus siswa kelas 4 akan dapat menyebutkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Selanjutnya, Bapak akan menanyakan materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu? Tentang sejarah. Nah, lebih tepatnya tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, coba sekarang pelajaran selanjutnya setelah kisah hijrah Nabi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pelajaran selanjutnya yaitu tentang Quran Surat Atin ayat 1 sampai 8. Nah, di sini Quran Surat Atin diturunkan di mana? Coba ada yang tahu? Diturunkan di kota Mekah. Nah, termasuk ke dalam golongan surat Makiyah. Nah, surat Atin terdiri dari 8 ayat. Ya, dari 8 ayat. Coba
Kita bacakan bareng-bareng Quran surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Adzim. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, Quran surat Atin diturunkan di kota Mekah. Tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kenapa tergolong ke dalam surat Makkiyah? Ada yang tahu? Karena pada waktu itu turunnya Quran surat Atin bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Selanjutnya, Bapak akan mengecek semangat kalian. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu? Coba kita sama-sama tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bapak akan mengetes tentang gaya belajar kalian. Coba kalian kerjakan soal yang Bapak kirimkan melalui link. Coba kalian kerjakan link yang ada di HP kalian masing-masing. Sudah mengerjakan link yang Bapak kirim barusan, dan hasilnya sudah Bapak lihat. Ternyata ada gaya belajar kalian itu berbeda, ada yang visual, ada yang audio, dan ada juga yang kinestetik ya. Coba di sini Bapak akan membuat kelompok sesuai pilihan gaya belajar yang kalian pilih tadi di dalam link yang Bapak kirim. Nah, selanjutnya, coba kalian simak video yang Bapak akan tampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan belajar tentang Quran surat Atin. Nanti kalian apa arti Atin dan apa arti surat Atin. Nah, surat Atin ini adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nah, karena para ulama mengenai surat ini dengan Atin atau Atin. Nah, Atin ini terambil dari kata pertama ayat pertama surat Atin, itu Atin, artinya buah tin. Nah, karena di dalam bahasa ayat sampai dengan 3 buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis itu di Yerusalem Palestina. Tempat Nabi diutus, Nabi Isa, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa dan kemudian. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan tempat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju kami atau mengisahkan Allah. Karena soal pendidikan dan baik berkata dengan tersebut. Selanjutnya ayat keempat menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan belum sempurna dari hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan berbagi itu Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin tugas untuk melestarikan bumi. Yang kelima menjelaskan kita jika manusia berbakti kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang sebenarnya, yaitu dengan neraka. Hukum sempurna yang dilengkapi akal yang benar tidak akan menyelamatkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah menjelaskan tentang orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kewajiban akan dibalas dengan pahala yang tidak akan putus dan diselamatkan dari neraka. Nah, terus ayat 90 itu ayat 7 menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga anda. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berapa menjelaskan tentang jangan khawatir Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dan adil, yaitu memberi pahala pada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Karena satu yang memperhatikan penjelasan dalam video ini, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan apa yang belajar dan sudah tadi kita lakukan di awal pembelajaran. Coba sekarang kalian
berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang coba kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan tadi apa yang kalian isi di dalam link. Bapak sudah membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk gaya belajar audio dan visual, coba kalian rangkum video yang tadi Bapak tampilkan. Dan selanjutnya yang kelompok kinestetik, nanti kalian akan menyusun potongan-potongan ayat dari Quran Surat Atin. Nah, anak-anak, di sini kalian akan mengerjakan tugas sesuai kelompok kalian masing-masing. Nah, ini kelompok audio, yang itu kelompok visual, yang ini kelompok kinestetik ya. Yang kelompok audio dan visual, coba kalian cari materi tentang Quran Surat Atin di buku paket ya, di buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, coba kalian tulis materi yang pentingnya di dalam Quran Surat Atin. Contohnya misal diturunkannya Surat Atin di mana, ya? Oke? Terus tulis Quran Surat Atin dan artinya. Yang kinestetik nanti menyusun ayat-ayat Quran Surat Atin. Oke? Siap? Coba sekarang Bapak akan kasih lembar kerjanya. Nah. Nah, coba kalian sekarang kerjakan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Apakah kalian sudah mengerjakan? Sudah beres? Nah, selanjutnya coba kalian presentasikan di depan kelas dengan posisi di tengah-tengah ya. Oke? Kalian presentasikan dengan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok audio, terus visual, nanti kinestetik. Ya, coba sekarang kelompok audio terlebih dahulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Huda membacakan surah Atin yang artinya muatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fama yukadzibu wa ba'du bidzin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Adalah surah ke-95 dalam Al-Quran terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasul berada di Mekah. Nama surah ini dengan Atin atau Wa'atin. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok visual? Ya, coba Kamila. Apa? Tergolong apa sih surat Atin? Nah, surat Atin tergolong ke dalam surat apa katanya? Ya. Surat Makiyah. Itu Kamila surat Makiyah katanya. Apakah kalian sudah memahami tentang Quran surat Atin? Sudah? Nah, Quran surat Atin itu surat yang ke-95. Diturunkan di kota Mekah, tergolong ke dalam surat Makiyah. Para ulama menamai Quran surat Atin dengan apa? Dengan Atin atau Wa'atin. Nah, coba kalian sudah paham tentang Quran surat Atin? Sudah kan? Coba ada satu orang atau dua orang yang bisa menyebutkan Quran surat Atin. Coba, Kamila. Quran surat Atin diturunkan di mana, Kamila? Quran surat Atin diturunkan di kota Mekah. Tergolong ke dalam surat Makiyah. Surat yang keberapa Quran surat? 95 ayat 8 ayat ya. Kalian sudah memahami? Sudah. Coba Bapak ngecek kesemangatan kalian lagi. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan soal yang Bapak berikan di dalam link yang Bapak kasih kepada kalian. Nah, selanjutnya coba kalian nanti pelajari di rumah tentang tafsiran Quran surat Atin ya. Selanjutnya Bapak bertanya, apa sih pelajaran hari ini yang kalian berkesan menurut kalian? Quran surat Atin. Bekerja secara bersama. Ada yang mau memimpin doa? Jakira, ke depan memimpin doa setelah belajar. Wa